Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti biasa di channel Football United membahas konferensi pers Erik ten Hag sebelum Manchester United ini menghadapi sebuah pertandingan. Dan kali ini Manchester United menghadapi Brentford. Erik ten Hag berbicara di depan media. Ada beberapa pertanyaan ya, ini terkait dengan situasi Manchester United saat ini yang memang dari peringkat ini kan sedang tidak baik. Bagaimana ke depannya, update pemain yang cedera, lalu juga situasi hari Selasa pekan lalu ya, di mana ada isu, ada kabar pemecatan Erik ten Hag itu sempat sangat dekat. Nah, itulah hal-hal yang dibicarakan ataupun ditanyakan oleh pers ya kepada Erik ten Hag di konferensi pers kali ini. Pertanyaan pertama ini seperti biasa sumbernya gue ambil rangkumannya dari Manchester Evening News. Apakah Anda tetap bisa sukses? Erik ten Hag mengatakan, ya kita harus mendaki sebuah gunung, tapi itu adalah sepak bola level tinggi. Kadang-kadang Anda harus menghadapi tantangan-tantangan, tapi saya yakin kita akan membuat sebuah kesuksesan, seperti yang kita buat di 2 musim terakhir. Saya melihat ada banyak hal bagus, saya melihat banyak pola bagus, dan juga statistik yang bagus, yang mengkonfirmasi kalau kita ini berada di arah yang bagus. Tapi posisi ranking tidak bisa berbohong. Dan disinilah kita masih belum bagus. Ya, artinya memang walaupun ada pola, walaupun ada statistik, tapi hasil nih ya. Kalau melihat ranking ini kan berarti terkait dengan hasil. Hasil memang masih belum bagus. Dan banyak fans ini melihat, sayangnya ya, hanya kepada hasil saja. Jadi tidak melihat apa itu namanya proses atau bahkan alergi ya, karena dengan yang namanya proses. Hasil ini memang sebuah sebuah outcome yang terakhir dari sebuah proses, di mana banyak yang sudah mengharapkan ada outcome ini, sudah ada hasil ini, padahal Manchester United ini sedang dalam proses. Kalau misalnya menurut gua secara dengan amatiran dilihat ya kan, dari squad Manchester United banyak pemain baru, pemain muda juga jika dibandingkan dengan tim-tim lain, mereka lebih jadi. Skuadnya pun juga demikian, sehingga misalnya ada perubahan kepelatihan, ini tidak begitu terlalu memberikan efek ya. Manajemen mereka pun juga sudah lebih established, sudah lebih ada. Ini memberikan sebuah perbedaan yang besar menurut gue dengan Manchester United, yang menurut gue, sudah gue sering singgung di channel ini, di awal musim ini seperti dalam tanda kutip Manchester United yang baru, dengan manajemen yang baru, dengan kebijakan yang baru, dengan proses baru yang masih terus berlangsung. Ini gua tidak berbicara terkait dengan perubahan skuad saja, tapi klub secara keseluruhan ini masih terus ada kebijakan-kebijakan baru, misalnya melepas staff, lalu menghemat anggaran, merekrut orang yang baru di berbagai posisi di manajemen dan lain-lain. Ini masih terus berlangsung. Jadi secara football club strukturnya ataupun ya kinerjanya, operasionalnya ini masih dalam tahap awal menurut gue ya. Ada banyak hal baru. Termasuk juga di staf kepelatihan. Walaupun Erik ten Hag ini tetap ada di sini seperti 2 musim yang lalu, tapi menurut gue ini seperti baru lagi. Kenapa? Dilihat kemarin musim panas, prosesnya seperti proses perekrutan pelatih baru. Manchester United melakukan pendekatannya kepada 7 nama bahkan lebih, dan akhirnya mereka memutuskan tetap dengan Erik ten Hag yang memang statusnya sebelumnya juga sebagai pelatih Manchester United ataupun manajer dari Manchester United, walaupun itu sangat disingkirkan di proses kemarin, ditempatkan menurut gue ya bahkan sebagai prioritas terakhir. Lalu setelahnya juga bagaimana staf kepelatihan ini dirombak semuanya. Lalu juga bagaimana sistem kerja struktural dari pelatih ini juga berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Saat ini ada peran dari Jason Wilcox, ada peran dari Dan Ashworth, dan lain-lain. Jadi menurut gue ini seperti sebuah sistem yang baru di Manchester United Football Club ya. Lalu terkait dengan laporan pemecatan, Erik ten Hag mengatakan ya tidak, keributan ini hanya datang dari media. Dari beberapa dari kalian, tidak dari kalian secara keseluruhan, yang menciptakan cerita-cerita dan juga dongeng, membawa kebohongan, karena saya tahu kita ini berada di satu halaman dengan klub ini. Saya mengatakan sebelum international break, tapi ada beberapa jurnalis mungkin tidak percaya dengan saya.
dan dengan klub ini sebenarnya sangat-sangat sepi. Nah, ini juga ini menurut gua hal yang dibesar-besarkan oleh media ya. Ternyata itulah faktanya sih menurut gua. Ini gua berbicara terkait dengan situasi di hari Selasa kemarin, di mana dari klub Manchester United tidak pernah ada konfirmasi dan tidak pernah ada update selanjutnya setelah pertemuan di hari Selasa kemarin. Artinya apa ya? Memang kabar pemecatan itu tidak datang dari dalam klub sih menurut gua. Kalaupun seandainya dengan evaluasi, iya. Tapi kabar terkait dengan pemecatan itu tidak datang dari klub. Menurut gua seperti itu. Apa yang terjadi di hari Selasa kemarin. Namun demikian, apakah ini menjadi situasi bahwa Erik ten Hag akan aman-aman saja secara permanen? Menurut gue tidak seperti itu. Menurut gue adalah ya, dia tetap harus membawa hasil positif di Manchester United, yaitu adalah berupa kemenangan dalam partai-partai selanjutnya nih. Karena kalau tidak, posisi akan semakin sulit. Walaupun demikian juga gue nggak tahu ya apa yang ada di rencana dari manajemen. Apakah hal seperti ini termasuk dalam hal yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh manajemen? Bisa jadi itu itu adanya begitu, karena mereka pun mungkin melihat ya ini banyak hal yang baru, banyak hal perubahan yang harus dilakukan, dan biasanya ada yang harus ada konsekuensinya, dan dalam hal ini adalah ya keadaan Manchester United yang masih belum stabil. Bisa jadi demikian, tapi bisa jadi juga ya mereka akan menempuh langkah-langkah seperti manajemen sebelumnya ketika ada penurunan ini dipecat. Namun gue juga melihat dari sisi fans ya, mereka tentu saja memiliki ekspektasi, memiliki pengharapan, di mana sering sekali mereka tidak mengaca ataupun melihat dengan apa yang terjadi selama 2 ataupun 11 musim belakangan, di mana dalam situasi ini kebijakannya selalu sama, yaitu adalah pemecatan. Lalu apa yang terjadi? Naik sedikit, setelahnya jelek, pecat lagi, terus begitu. Dan Manchester United tidak pernah ada pada jalur konsistensi. Kenapa? Karena proses ini berulang-ulang terus menurut gue. Ada contoh-contoh ya, misalnya dari Arsenal, Manchester City, Liverpool pun juga demikian ya kan. Oke lah, Chelsea saat ini Enzo Maresca sedang dalam situasi yang bagus, tapi Manchester United pun juga dalam situasi yang seperti itu. Ketika ada pelatih baru masuk, rata-rata memang selalu bagus gitu, tapi di musim kedua, musim ketiga, di situ tantangannya. Yang membuat gua heran bin takjub ya adalah beberapa komentar dari Sobat Football United. Terima kasih sebelumnya komentarnya. Itu adalah berharap Manchester United ini kalah, tujuannya supaya manajernya diganti. Wow, jadi untuk supaya manajer diganti mengharapkan klubnya kalah. Itu gua nggak pernah ngerti sih. Maksudnya apa ya? Model mindsetnya tuh seperti apa? Judulnya fans berharap klubnya kalah. Mungkin dengan embel-embel, ya tapi kan masa depan nanti mungkin lebih cerah. Mungkin, masih mungkin digarisbawahi mungkin dulu kan ya. Dan bahwasannya situasi ini berganti pelatih, lalu bagus, lalu jelek sedikit, pecat lagi. Ini kan terlalu berulang-ulang. Dan apakah setiap kali ada penurunan maka yang diharapkan adalah kalah aja deh sekalian, daripada terus-terusan sama pelatih ini biar pelatihnya diganti? Itu gue tidak pernah mengerti. Mindset seperti itu, berharap Manchester United kalah dengan harapan pemain dijual, dengan harapan pelatih diganti. Gua yang gak nyampe ya, sorry. Oke, lanjut lagi. Terkait dengan kabar tim. Cedera-cedera tidak membantu. Tentu saja Anda membutuhkan pemain yang tersedia untuk bisa perform. Kobbie Mainoo dan juga Harry Maguire ini akan absen beberapa pekan. Tapi Mazraoui ada kabar bagus. Dia telah kembali ke lapangan latihan dan tersedia untuk besok. Oh wow. Jadi situasi bek kiri yang sempat diraba-raba nih ya, akan ada siapa yang bermain gimana, kayaknya sih tetap akan Diogo Dalot dan Mazraoui di kanan. Ini sih ya, sudah dikonfirmasi oleh Erik ten Hag bahwa Noussair Mazraoui ini tersedia. Artinya ya tidak akan ada perubahan menurut gue, kemungkinan besarnya seperti itu. Terkait dengan Thomas Tuchel yang menjadi pelatih tim nasional Inggris, ini merupakan pilihan yang bagus dari FA. Dia merupakan manajer top kelas ya. Dia telah membuktikan dirinya. Inggris memiliki pemain-pemain world class, kelas dunia. Dan mungkin mereka memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi besar. Terkait dengan Luke Shaw dan juga Tarell Malaysia, kita tidak bisa memaksakan mereka akan kembali ya. Dan kita harus melakukannya dengan lebih cerdas.
kita tidak ingin mereka kembali lalu secara cepat mereka harus absen lagi. Tapi tentu saja kita berharap mereka bisa kembali secepatnya, karena tim ini membutuhkan back kiri yang murni, kurang lebih seperti itu ya. Ini berarti ya mungkin masih akan ada waktu. Artinya kemungkinan besar belum ketika menghadapi Brentford, feeling gue seperti itu. Tapi dalam bulan ini sih menurut gue paling lama akhir bulan Oktober sebelum bulan November, feeling gue bisa jadi salah, either Tyrell Malacia atau Luke Shaw sudah dilibatkan. Bukan tidak mungkin misalnya hari Sabtu besok Tyrell Malacia sudah ada di bangku cadangan, tapi mungkin tidak dipainkan dulu. Itu juga menurut gue sudah sebuah kemajuan. Terkait dengan Christian Eriksen, belakangan dia membutuhkan dirinya di dalam tim ya dengan Kobbie Mainoo, dan juga membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pasangan yang bagus. Dia memiliki musim yang bagus sejauh ini dan merupakan pemain yang penting bagi tim, menghubungkan antara umpan-umpan kunci dan juga menjadi kreatif dan kompos dan juga tenang. Saya sangat happy dengan performanya saat ini. Ya, sepakat gue bahwa di situasi lini tengah yang masih belum pasti, ternyata Christian Eriksen menurut gue secara dengan amatiran ini bisa menjadi solusi. Ada beberapa keraguan ya terkait dengan pemain ini, tapi ya dia bisa membuktikan seperti 2 musim yang lalu ketika Manchester United gagal mendapatkan Frenkie de Jong yang untuk memperkuat lini tengah. Christian Eriksen yang pada saat itu dengan Casemiro, duetnya ini bisa menjadi solusi yang baik bagi Manchester United. Dan kali ini gue pun melihat seperti itu ya. Dengan misalnya rekrutan baru Manuel Ugarte yang masih berintegrasi, lalu sudah tidak ada lagi Scott McTominay, Mason Mount yang masih terlalu akrab dengan cedera, Casemiro yang penampilannya sedang naik turun, serta Kobbie Mainoo yang di beberapa pertandingan awal ini seperti kayak kesulitan untuk bisa mencapai performanya yang tinggi seperti akhir musim lalu. Christian Eriksen ini gua melihat bisa menjadi solusi di lini tengah, sehingga peluang besar ya Christian Eriksen akan memulai dari menit awal ketika menghadapi Brentford, yang by the way tim yang dia bela sebelumnya sebelum ke Manchester United, yang kebetulan pernah gua saksikan secara langsung. Ketika itu Christian Eriksen bermain di Brentford dan penampilannya luar biasa. Erik ten Hag terakhir ini menyinggung tentang mengembangkan serangan ya. Saya pikir pemain ini melakukan dengan bagus. Kita memenangkannya musim lalu. Mungkin Anda lupa ketika kita menghadapi masalah, kadang-kadang kita harus menata kembali tim ya, yang pada saat itu mungkin tidak dalam keseimbangan yang bagus karena para pemain tidak tersedia. Tapi secara umum para pemain berperforma secara bagus. Kita harus mulai mencetak gol saat ini. Ini merupakan bagian yang penting dari sepak bola. Kita harus meningkatkan bagian tersebut. Ya, ini sudah disinggung oleh Erik ten Hag bahwa memang untuk mencetak gol Manchester United ini sedang dalam situasi yang tidak bagus. Tapi ya dia juga sadar bahwa untuk bisa mencapai hasil yang maksimal, poin yang absolut di sebuah pertandingan berupa kemenangan, ya mencetak gol itu menjadi sebuah keharusan sih menurut gue. Sehingga kita lihat semoga di hari Sabtu nanti Manchester United bisa mencari solusi ya, bukan bisa mencari solusi lagi, tapi bisa mendapatkan solusi untuk mencetak gol, apakah dengan pemain depan, apakah dengan gelandang menyerang, atau dengan set piece segala macam. Ada banyak sebenarnya pilihan untuk mencetak gol ya kan. Dan menurut gue dari situasi saat ini nampaknya tidak penting apakah gol itu dari pemain depan, apakah pemain tengah, atau bahkan dari set piece dan juga dari pemain belakang misalnya. Yang penting Manchester United bisa mencetak gol. Yang penting dengan mencetak gol itu bisa mendapatkan kemenangan, sehingga hasil maksimal poin absolut itu bisa didapatkan. Menurut gue itu yang paling penting. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.